Ya. Juga yang kami hormati Kepala LPM Unsai dan juga Bapak Ibu Dekan, Ketua Prodi di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan segala Bapak Ibu peserta pelatihan Turnitin yang berbahagia pada siang hari ini. Tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kita juga sudah di ujung dari kepulangan. Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan ini dalam rangka salah satu yang telah sebagaimana telah diamanahkan kepada kami bahwa mulai tahun ajaran 2021-2022 Bapak Rektor telah mengamanahkan bahwa skripsi mahasiswa bukan hanya di kalangan dosen, skripsi mahasiswa juga harus melalui proses tahapan Turnitin baru diperkenankan mendapatkan ijazahnya nanti apanya itu ijazahnya ya. Oke, dalam rangka itu tentu Bapak Ibu mekanismenya tentu akan sangat ramai sekali. Kalau dipusatkan di LPPM, tentu kita tidak bisa melayani sekian ribu mahasiswa kita yang akan diturnitin hasil karya ilmiahnya, karya-karyanya, dan lain sebagainya. Karena LPPM itu fokus pada proses penturnitinan penelitian, laporan dari Bapak Ibu dosen. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu mana tahu nanti mekanisme pelaksanaannya diserahkan kepada prodi. Dengan adanya pelatihan ini Bapak Ibu juga sanggup menjalankan proses turnitin itu sesuai dengan apa yang telah nanti disampaikan oleh narasumber kita. Dalam rangka ini oleh sebab itu ya mohon kita kita ikuti dengan seksama karena LPPM itu akan terus berlangganan akun Turnitin setiap tahunnya. Jadi kita punya akun Turnitin tahunan ya di LPPM, nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan, keperluan-keperluan seperti penerbitan buku, ya hasil karya ilmiah dan lain sebagainya. Ya, oke. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, dengan tidak memperpanjang sambutan, kami ucapkan selamat menjalankan pelatihan ya Turnitin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada hari ini 26 April 2022. Semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Musnar selaku Ketua LPPM. Baik, mungkin tadi saya langsung aja karena kita mau persingkat waktu, karena waktu kita juga hampir menjelang di ujung akan kepulangan, jadi memang kita langsung saja begitu. Baik, kepada Bu Ipat sebagai narasumber pada siang hari ini, kepada Bu Ipat dipersilahkan. Terima kasih Pak Zudin. Sama-sama Bu Ipat. Ya, terima kasih Pak Zudin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, kebetulan hari ini ada tugas lah dari LPPM terkait dengan penggunaan aplikasi Turnitin yang akan saya sampaikan. Mungkin di sini perlu juga saya sampaikan bahwasanya mungkin untuk ahlinya betul mungkin saya bukanlah orang yang tepat gitu. Mungkin kalau di kampus kita Pak Fau lebih tepat untuk menyampaikan aplikasi Turnitin ini termasuk dalam penggunaannya karena beliau lebih tahu tentang IT. Tapi nanti sejauh yang IPAT tahu itu akan IPAT kita bagi dan kita diskusikan sama-sama di sini karena memang kemarin IPAT tanya ke Pak Zudin ini permintaannya atau
apa yang mau dijelaskan, yaitu penggunaannya, praktiknya berarti. Jadi nanti mungkin untuk penjelasan pengantar apa itu Tintin mungkin tidak dilipat beritahukan karena Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu. Jadi nanti kita langsung aja kepada praktik cara melakukan cek similarity skripsi dari mahasiswa kita lewat akun Turnitin. Nah, di sini kita share dulu untuk webnya. Ini. Udah nampak Pak Zudin, Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Nah, jadi Turnitin ini sebenarnya kan untuk cek plagiat atau similarity artikel atau skripsi atau buku yang kita buat dengan yang telah dibuat oleh orang lain, yang sudah dipublikasikan juga oleh orang lain. Sebenarnya untuk mencek itu banyak sekali aplikasi yang digunakan gitu. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu ada plagiarisme checker, Ticket, kemudian ada Turnitin, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, yang untuk berbayar ini dan biasa dipakai di sebuah perguruan tinggi memang adalah Turnitin karena dianggap aplikasi yang lebih ketat di dalam melakukan pengecekan terhadap sebuah karya ilmiah seperti itu. Nah, ketika kita akan melakukan pengecekan, tentu yang pertama karena ini basisnya online dan web, kita buka dulu web dari Turnitin tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti bisa buka di sini www.turnitin.com. Untuk mendapatkan akunnya, Bapak Ibu harus berlangganan dulu. Contoh kan LPPM berlangganan akun Turnitin atau kampus kita berlangganan akun Turnitin mulai dari instruktur sampai ke student. Tapi yang ada di kita ini yang dilanggan oleh LPPM dan juga mungkin saya punya akun sendiri, itu biasanya adalah cabang dari misalnya ada seseorang yang sudah membeli, lalu kita bisa join dengan akun dia gitu. Tadi saya coba login aja. Nanti setelah kita beli akan dikasih username dan passwordnya. Nah, di sini untuk login sendiri setelah kita melakukan langganan kepada pihak tertentu, ini bisa kita masuk. Contoh ini kita gunakan akunnya LPPM. Ini untuk email dan passwordnya bisa Bapak Ibu minta ke LPPM kalau mau melakukan pengecekan tersendiri. Lalu kita langsung aja nih ya Pak Zudin ya, karena mumpung waktu udah 2:30 juga ya Pak Zudin. Iya, silakan Bu Ipan. Kemudian langsung kita login menggunakan akun Turnitinnya LPPM. Nah, tadi saya sudah cek, cuman di sini kayaknya lagi bermasalah, jadi tidak ada di sini menu untuk submit artikelnya. Nah, jadi mungkin kita tidak pakai yang punya Pak Zudin dulu, saya coba pakai punya saya sendiri gitu. Jadi kita logout dulu. Kalau ini bermasalah nanti Bapak Ibu hubungi aja administrator atau di mana Bapak Ibu berlangganan Turnitinnya. Jadi ya, Bu Ipan, ini sedang lagi dikomunikasikan untuk diselesaikan. Oke. Kemudian kita coba pakai akun IPAD karena IPAD juga berlangganan sendiri untuk Turnitin ini dengan pihak lain. Kemudian ini kita masukkan emailnya. Email ini nanti bisa dibuatkan oleh administrator atau tempat kita berlangganan. Kemudian password juga mereka yang buatkan, kita tinggal login. Kita masukkan emailnya dan kita coba login. Nah, ketika kita pertama login, Bapak Ibu akan mendapati tampilan layar seperti ini gitu. Nanti mereka bisa settingkan, kita juga bisa setting sendiri. Dan biasanya mereka sudah settingkan untuk kita pemakai pertama gitu. Nah, nih. Ini adalah akun yang sifatnya adalah instruktur. Jadi dia ada kita berlangganan itu ada jenisnya akun instruktur, ada akunnya jenis student, dan kalau instruktur itu biasanya menunya lebih banyak, kalau untuk student itu menunya lebih sedikit gitu. Mungkin contohnya dalam
cek plagiat nanti keluar hasilnya, dan ketika kita pakai akun instruktur itu kita bisa melakukan pengecualian terhadap beberapa hal, misalnya daftar pustaka atau sitasi langsung gitu. Tapi kalau akun student biasanya tidak punya, apa yang kita masukkan tidak bisa kita apa-apakan, itu yang keluar hasilnya langsung. Jadi kalau Bapak sudah punya akun sendiri, nanti kita ini akun instruktur, nanti kita akan coba melakukan pengecualian yang biasa dilakukan dalam cek Turnitin. Nah, kita langsung coba untuk melaksanakan cek Turnitin atau cek artikel atau karya ilmiah. Ini saya coba satu untuk kelasnya. Ini tadi saya buat sendiri, kemudian kita klik view. Kita klik view. Nah, ini salah satu contoh nih tadi dicoba-coba. Ini waktu itu saya masukkan skripsi. Cara yang pertama lah ya, mulai dari cara yang pertama saya stop dulu ini. Jadi ketika kita akan melakukan cek, kita klik submit file di bagian kiri. Submit file, lalu kita isi nama. Langsung kita isi first name kita. Misalnya saya buat Mufarizuddin misalnya. Kemudian isi juga last name kita. Biasanya kalau satu suku kata kita ada pengulangan untuk namanya. Kalau dua suku kata kita bisa buat pisah nama kita di isian atau form submit untuk file. Kemudian judul submisinya apa? Misalnya apakah kita buat judul skripsinya boleh, atau kita buat cek skripsi mahasiswa boleh, gitu, seperti itu. Jadi itu tergantung kita sendiri. Karena ini contoh yang diberikan Ibu Milda, tadi saya buat aja di sini cek skripsi bab 1 kesehatan misalnya. Tapi akan lebih baik ketika membuat judul ini judul skripsinya mahasiswa yang Bapak Ibu akan cek. Setelah kita isi identitas yang di atas untuk penulis atau yang mau mengecek skripsinya, lalu kita choose from this computer. Kita pilih filenya yang kita simpan tadi di komputer kita. Saya cari dulu bab 1. Misalnya ini yang dari Bu Milda. Lalu kita upload, setelah kita pilih filenya lalu kita upload. Klik upload. Lalu kita biarkan dulu dari webnya untuk mengupload secara penuh artikel yang sudah kita masukkan. Nih. Nah, semakin banyak halaman yang mau kita cek, itu biasanya butuh loading juga yang lama untuk bisa mensubmit filenya Bapak Ibu. Jadi ketika ini sudah oke, lalu kita klik confirm. Kita konfirmasi supaya nanti bisa masuk ke listnya akun Turnitin. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah masuk filenya ke dalam pengecekan. Ini yang tadi, ini yang paling atas. Nah, nanti akan keluar hasilnya di bagian similarity. Ini agak lumayan lama karena ada bab 1 sampai bab 3 ini. Ipa contohkan aja yang sudah di bawah yang sudah dicek. Ini contoh skripsi S1 dulu yang sudah dipublish, makanya hasilnya itu lumayan besar. Tapi kalau ini artikel atau babnya belum pernah Bapak Ibu publish, itu biasanya akan terdeteksi juga plagiatnya atau sumbernya yang mana. Nah, di sini kan hasilnya yang tertera adalah 71%. Nah, kita ingin melihat 71% ini kesamaannya dari sumber mana saja.
Jadi nanti Bapak Ibu klik yang di bagian 71% akan keluar lagi di tab barunya, tab atau window baru dari Google-nya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, Pak Judin bisa lihat? Enggak? Enggak, Kak. Tidak, Bu. Hasilnya nggak kelihatan. Nggak bisa, Ya, Pak. berarti- ya, Pak stop ini dulu ya. Pak stop, kemudian Pak share yang hasil. Dia karena Windows-nya berbeda, Windows baru. Nah ini. Tadi kan keluar 71% tuh. Di bagian Windows pertama. Nah, kita klik angka 71 tuh. Lalu akan keluar nih hasil dari ceknya, cek Similarity-nya. ya, cek similarity-nya dengan berbagai warna. Nih, boleh kita klik angka 71-nya di sini. Kita akan melihat dari mana saja, dari sumber mana saja yang membuat karya ilmiah kita ini terdeteksi kesamaannya. 71% ini kan tandanya merah tadi, itu sangat tinggi, berarti similarity-nya atau kesamaannya dengan sumber-sumber lain. Nah, warna yang ada di artikel ini ada warna ungu, merah, hijau, itu hanya perbedaan pada sumber. Misalnya warna apa nih, pink misalnya, atau warna merah berarti dia dari repositori UNP. Bisa kita klik di sini, kalimat yang dari yang merah ini hasil belajar siswa, itu berarti diambil atau terdeteksi dari repositorinya UNP, karena waktu itu memang skripsi ini IPA dari UNP pada waktu itu gitu. Berarti sudah dimasukkan ke repositorinya. Tapi kalau masa skripsi mahasiswa sekarang kan itu sedang skripsi belum ada masuk repositori. Dia masuk repositori ketika mereka sudah lulus. Jadi tidak akan terdeteksi di repositori biasanya. Ini karena artikelnya udah lama, udah terbit juga, makanya terdeteksi di UNP itu banyak gitu. Sampai nanti semua dari web yang bisa dideteksi oleh Turnitin itu akan ditampilkan di match overview dari Turnitin itu sendiri, mulai dari yang besar dari 1%, 2%, sampai ke yang paling tinggi gitu. Bisa aja 100%. Nah, karena ini tidak ada daftar pustaka, karena ini hanya bab 1, makanya enggak ada dilakukan penyaringan. Tapi kalau Bapak Ibu menceknya dari bab 1 sampai bab 3 dalam daftar pustaka, nanti Bapak Ibu boleh klik filter yang gambar apa nih? Gambar kayak zaman dahulu kala ngisi minyak, Pak nih, gambarnya gini minyak tanah. Corong. Ya, corong, gambar corong atau filter. Nanti bisa Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini ada pilihan. Kalau memang Bapak Ibu ngeceknya dari bab 1 sampai daftar pustaka. Apa yang bisa di-exclude atau tidak kita ikutkan cek? Karena apa, daftar pustaka itu biasanya kan sama. Apalagi kalau kita pakai Mendeley, sistemnya apa. Semua skripsi yang pakai sistem itu di kampus manapun, ketika kita masukkan ke Turn itu, apa namanya, sama apanya. Terdeteksi seperti itu. Nanti kita bisa mengeluarkannya exclude bibliografi misalnya, atau quotes, kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kan apa yang ada di buku, apa yang ada di sumber langsung kita masukkan. Itu tidak boleh kita ubah-ubah, maka kita boleh mengklik exclude quotes kalau memang ada kutipan langsungnya. Itu Bu Ipat, seingat saya ada 1% itu Bu Ipat di bawah words itu 1% ya? Ini. Iya. Ini Pak, iya betul Bu Ipat. 1% ya? Enggak, kalau di sini kan belum ada ketentuan mau kita tidak mengikutkan yang 1%, 2%, itu adalah kebijakan dari kampus atau pengelola jurnal untuk mengekskludkan yang 1% gitu. Tapi kalau memang kita murni dari yang kecil dari 1% sampai yang 100% mau ditampilkan, ya enggak usah kita klik. Tapi kalau
bagi kita kampus yang di bawah 1% atau 1% ke bawah itu kita anggap tidak apa-apa untuk sama dengan yang lain, ya kita tinggal buat di sini klik 1%. Ini Pak contohkan klik 1%. Berarti IPAT di sini tidak memasukkan yang kutipan langsung, daftar pustaka, tidak perlu dicek gitu. Dan kemiripan yang 1% itu dianggap boleh di kampus. Nah, ketika kita sudah memilih ini, lalu kita klik apply change. Artinya kita ubah peraturannya dan kita terapkan. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Tinggal 61%. Nanti dia akan berubah sendiri itu. Untuk yang nilai dari cek Turnitinnya. Nah, ketika sudah selesai, kalau kita ingin mengambil data ini, mau kita kirim ke mahasiswa, kita bisa ambil di bagian yang download, ada di bawah nih download. Atau Bapak Ibu punya akun, Bapak Ibu mau melakukan komersial namanya tuh ya, mau ada orang mencek kemudian berbayar ya, orang tuh kan minta bukti biasanya, kita klik download, lalu kita pilih nih student view, digital receipt atau original. Yang original ini biasanya jarang diambil karena ini data mentahnya. Lalu kita ambillah, kita klik student view ini, nanti dia akan dari webnya akan melakukan proses download yang bisa kita ambil dengan bentuknya PDF. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa Pak sampaikan, tidak terlalu banyak, mungkin untuk diskusi aja. Stop ini dulu. Baik. Baik Bapak Ibu. Ini yang dari Pak apa tadi skripsi mahasiswa tadi, iya. 79% ya. Ini yang dari dari mahasiswa tadi. Mahasiswa contoh salah satu yang dikirim Bu Milda tadi. 79%. Oke, silakan Pak Zudin, Pak kembalikan dulu. Terima kasih Bu Ipat. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan tadi sama Ibu Ipat. Untuk ini informasi tambahannya, untuk akun Turnitin akan nanti di-share kalau ada yang ini meminta nanti. Tapi untuk saat ini kelasnya hilang, jadi akan diperbaikin dulu sama Pak Robi, nanti baru akan di-share kembali setelah sudah ada kelasnya. Karena kalau tidak ada kelasnya tidak akan bisa untuk mencek plagiat dari skripsi mahasiswa. Begitu Bapak dan Ibu. Pak Judin bertanya, Pak Judin. Ya, silakan Pak Lira. Nanti artinya kita akan diberikan akun Turnitin yang dimiliki LPPM ya Pak Judin? Iya, karena kan salah satunya kan itu tadi pembimbing kedua kalau tidak salah di kesehatan mengecek Turnitin ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tentu artinya, saya akan bagi. Oke. Artinya juga tadi kan Bu Ipat juga ngajarin kita cara exclude begitu ya. Apakah nanti kita cek 40% itu termasuk hanya apa saja gitu yang 40%? Bab 1 saja atau bab 3 saja atau yang mana kira-kira Pak? Mungkin supaya jadi dipahami bersama. Ya, jadi kemarin itu hasil rapat kalau tidak salah saya ya, Bu Milda bilang itu di bab 1. Tapi itu kalau tidak salah saya, mungkin Ibu yang kesehatan yang sudah mengikuti rapat di fakultas, karena ini fakultas sudah yang... ada Pak Judin ketentuannya. Betul ya Bu Alini? Mungkin Pak Lira lupa tuh. Iya, mengingatkan iya. Bu. Satu saja. Iya. 40% ya Bu Alini ya? Iya, 40%. 40%. Iya, Pak. Iya, betul ya. Okay. Bab 1 saja. Ya, Pak Lira. Di proposal bab 1, di ujian hasil bab 5.
Karena Ah, kemarin Bu ada yang simpang siur nyuruhnya, makanya Lira tanya lagi karena kita ngumpul kan, ada yang bilang bab 2 juga. Kan berarti Dibaca kita lagi surat edaran ya WP-nya. soalnya ada Bu. oke. Ada. Oke. Pak Ibu. Padahal yang berpotensi plagiat itu bab 2 loh Bapak Ibu. Iya. Bab Iya. 2 yang banyak terdeteksi. Pertimbangannya kemarin Bu Ipat, ini kan baru tahun pertama kita mencoba menggunakan uji Turnitin, makanya kita memang kemarin itu sesuai dengan hasil keputusan rapat, tahun pertama ini kita hanya bab 1 saja. Nah, untuk tahun selanjutnya kemungkinan untuk bab-bab selanjutnya itu akan kita uji juga. Izin Bu. Gitu. Pertimbangan kita kan yang butuh pemikiran lebih itu kan di bab 1 kemarin, itu aja sih Bu. Oke, Ya, Bu Bu Epa, Epa, karena saya nggak izin tahu juga. bertanya, Bu Epa. Boleh Pak Udin? Ya ini terakhir moderator yang bertanya. Bu Epa, ada nggak hasil rapat yang menyatakan apakah anak nanti ini akan mempublish di jurnal, ya, mungkin jurnal luar ya. Kalau kita ini dalam mungkin kita sama tahu kan gitu. Kalau misalnya kita kan ibaratnya punya ini ya. Ini mungkin saran atau dari LPPM atau bagaimana ya. Karena kan salah satu untuk peningkatan itu kan kita harus ada luaran di begitu ya Bu Ipat ya kalau tidak salah ya terbaru ya untuk terkait dengan artikel ya. Jadi kan karena kita sama-sama duduk di sini mungkin ada saran dari LPPM untuk dipublish gitu. Apakah sampai seperti itu Bu pembicaraan kemarin? Saya kan nggak tahu gitu. Karena kita ada cek Turnitin, kita bisa mempublish kan lumayan juga untuk kita karena kan pembimbing 1 dan pembimbing 2 kan diikutkan serta di dalam pembuatan artikel gitu. Apakah itu sampai mempublish? Saya bertanya sih bukan ini gitu. Maaf Ibu Epa. Iya. Silakan. Saya jawab ya Pak Judin ya. Hasil keputusan rapat kita bahwa setiap mahasiswa nanti itu wajib mempublish penelitiannya di jurnal, baik itu jurnal yang ada di Universitas Pahlawan maupun jurnal luar. Ya mungkin saya mau minta waktu sebentar Ibu-Ibu untuk men-screen hasil rapat kita. Mungkin ada yang belum membaca, walaupun sudah kita share di grup dosen ya. Tetapi mungkin saya izin share screen sebentar biar Ibu-Ibu ingat lagi tentang hasil keputusan rapat kita. Waktunya sebentar ya. Bukan Sekalian lupa Pak Pak Judin Udin. mengingatkan yang lain. Yo, mengingat. Ya. Iya. Oke. Oke, udah kelihatan Ibu-ibu, Bapak? Belum Ibu. Proses. Belum? Masih proses. Ya. Ya. Oke, nah jadi kemarin kita tanggal 18 Maret 2022 kita seluruh ketua prodekan, wakil dekan, kaprodi dan tim pengajar mata kuliah metodologi penelitian itu sudah mengadakan rapat ya terkait dengan ada beberapa hal yang mungkin tambahan untuk tahun ini ya. Jadi ini mungkin banyak ya, cuma nanti saya ambil yang mungkin penting-pentingnya saja. Hasil keputusan rapat kita yang pertama mungkin untuk ini ya, untuk uji etik penelitian. Nah, seluruh penelitian yang eksperimen atau kuasi eksperimen mulai tahun ini itu kita wajibkan untuk melakukan uji etik. Tahun sebelumnya ini belum ya, ini ada perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi nanti Ibu Bapak dosen pembimbing harus perhatikan lagi penelitian dosen mahasiswanya. Jika itu eksperimen atau kuasi eksperimen itu wajib melaksanakan uji etik. Artinya gimana? Jadi artinya nanti mungkin mahasiswa kita akan butuh waktu yang lebih lama ya. Nah, selanjutnya juga ini yang terbaru ya. Tahun 2022 kita wajib sebelum ujian proposal mahasiswa wajib uji Turnitin pada bab 1 dan sebelum ujian hasil itu uji Turnitin pada bab 5. Nah,
biasanya kita toleran itu sampai persentasenya 40%. Kemarin sebenarnya memang banyak masukan, ada yang sampai yang 20%, ada yang 30%, tapi mengingat ini tahun pertama, kita hanya mengambil maksimal 40% saja. Ya, ini berbeda ya dengan fakultas lain, ada yang menyatakan 30%. Nah, demikian juga untuk referensi, mulai tahun ini kita wajib menggunakan daftar pustaka menggunakan aplikasi, baik itu Mendeley, Zotero, ataupun EndNote. Nah, mungkin ini yang baru ya, yang lain itu sama. Terus satu lagi, mahasiswa terkait kemarin itu wajib mempublikasikan. Nah, mahasiswa wajib mempublikasikan artikel penelitian baik di jurnal UP ataupun di jurnal di luar UP sebagai syarat wisuda atau nanti untuk pengambilan ijazah. Nah, mahasiswa itu melampirkan bukti accepted atau LOA-nya. Nah, mahasiswa juga wajib mensitasi penelitian dosen atau artikel yang terbit di jurnal UP yang terkait dengan bidang penelitian yang dilakukan. Mungkin ini yang terbaru. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu terkait hasil keputusan rapat. Nanti mohon nanti diingatkan ke mahasiswanya lagi. Mungkin itu saja dari saya, Pak Judin. Baik Ibu, terima kasih Bu Epa. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang terkait dengan Turnitin tadi? Mumpung kita di sini Pak semua. Judin, Gitu. saya mau nanya mungkin mumpung ada Bu Epanya. Oh iya, silakan. Ke Bu Epa kan berarti kan Bu? Iya. Iya, silakan Ibu. Karena tadi kan ternyata bisa dipilih ya, yang berapa persen yang kita toleransi ya. Jadi Bu Epa nanti kira-kira apakah kita juga memberikan toleransi 1% ke 5% ke gitu ke bab 1 yang akan kita cek itu. Gimana Bu Epa? Nanti bisa aja saya kan ngecek bimbingan saya kasih aja toleransi yang 5% gitu. Biar lolos. Enggak boleh, 1% ya Pak Judin ya, ininya ya. Iya. Nah, 1%. Biasanya seperti itu sih Bu, 1%. Berarti kita boleh mengklik 1% untuk tidak kita include-kan sebagai ini ya. Boleh. Boleh Bu. Sepakat ya Bu Epa? Sepakat Bu. Nanti Karena kemarin kita kan memang banyak pertimbangan di rapat kemarin ya Bu ya, memang banyak pertimbangan sebenarnya. Kenapa kita sampai di angka 40. Kemarin kan permintaan di awal kita 30% sebenarnya ya Bu Alinia, karena kita mikirkan juga nanti kan ketika kita publish di jurnal itu kan kita biasanya 30%, ada yang 20, ada yang 30% lah, itu udah paling tinggi gitu. Cuman karena memikirkan mahasiswa, kemarin makanya kita sepakatnya 40%. Jadi kalau 1% pun masih bisa dimaklumi sih kalau menurut saya gitu. Bu Alini. Nah, maksudnya boleh berarti kita klik 1% itu gitu. Boleh. Atau dikosongkan saja yang persen yang di bawah tadi itu. Ya, itu yang mau disepakati maksudnya Bu Epa. Kalau saya pribadi sih, kalau 1% masa nggak masalah, cuman ya kita kembalikan lagi gitu. Kalau Pak Judin bagusnya gimana Pak Judin? Kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau usul Bu Epa, Ya usul, Bu. kalau seandainya nih ya kita exclude-kan yang 1%, terus kan kita ketika anak publikasi nanti kan juga akan ada nama kita di dalam. Nah, setelah kita publikasi sudah diterima oleh jurnal, terus nanti dicek lagi. Jadi saya rasa nanti akan tinggi juga hasil Turnitinnya gitu. Kalau seandainya kita exclude-kannya 1%. Tapi kalau seandainya tetap boleh masuk yang 1% itu, mungkin akan lebih real nanti hasil anak-anak kita yang sudah dipublikasi. Mungkin itu pertimbangannya. Kalau saya sih Bu, kalau saya mikirnya gini, jurnal itu kan kita tidak hanya bicara bab 1 ataupun bab 5 saja. Kita nggak bicara hanya latar pendahuluan atau pembahasan saja. Di jurnal itu kan banyak, Bu. Nanti kan mulai ada bab 1, ada hasil, ada pembahasan, kesimpulan sana. Jadi kalau menurut saya, di jurnal nanti kan beda lagi untuk uji Turnitinnya gitu. Dan nggak semua latar belakang kita masukkan ke jurnal kan. Itu pertimbangannya sih kalau saya. Tapi saya kembalikan lagi, kalau memang teman-teman tidak mau mengekspor yang 1%, ya nggak masalah.
Silahkan komentar kawan-kawan yang lain. Kita sebetulnya setuju aja yang mana yang terbaik untuk mahasiswa. Mahasiswa tidak terlalu berat dan kita mahasiswa juga tidak terlalu dirugikan. Tapi kalau seandainya disampaikan Bu Epa tadi nanti ketika publikasi di bab satunya lain lagi, cek lagi yang memang benar. Oke, saya setuju aja. Silahkan beri komentar dan ambil keputusannya, Bu Wadek. Yang lain gimana? Kalau saya itu sih, kalau saya pribadi karena ini baru ya Bu ya, karena kita memikirkan mahasiswa. Kalau saya itu sih bukannya kita ini ya, karena kita tahu ketika kita buat jurnal juga itu kan nggak semuanya kita masukkan ke jurnal gitu. Pasti nanti kalau kita bagusnya nanti kalau misalnya masukkan ke jurnal itu harus ada uji Turnitin lagi keseluruhan, mulai dari abstrak kan Bu, abstrak, pendahuluannya, metode, hasil pembahasan, kesimpulan saran dan lain sebagainya. Oke, 1%. Setuju? Kalau begitu saya ikut ya, nggak apa-apa dieksklud 1% biar banyak lolos mahasiswanya. Yang lain? Setuju. Oh, ada 2 suara Bang Igo, ada setuju 2 kali. Sepertinya Ya, oke. setuju, Bu Epa. Nah, ada banyak suaranya Bu Epa. Untuk tahun pertama ini biarlah kita bolehkan ekskul yang 1%, karena di jurnal pun kan kita terkadang kalau kita uji Turnitin kan terkadang ada beberapa jurnal yang juga mengekskul yang 1% gitu. Itu pertimbangannya sih. Benar Bu Epa. Tapi ya kembali lagi kepada dosen. Iya. Udah? Seperti mau diperbolehkan Baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti ditambahkan ke hasil rapat Bu, karena banyak yang tidak hadir juga hari ini. Oke. Pak Judin, untuk pertemuan kita hari ini, Pak Judin mohon nanti ada buktinya ya Pak Judin, karena saya kemarin ketika surveillance nggak tahu nih surveillance bidan atau kesmas itu ada yang menyatakan bahwa kita sudah mensosialisasikan uji plagiarisme gitu. Jadi untuk hari ini nanti mungkin perlu dibuat daftar hadir, di screenshot, nanti dibuat bundel tersendiri gitu. Jadi nanti ketika kita akreditasi lagi kita udah punya bukti bahwa kita sudah mensosialisasikan uji plagiarisme ini gitu. Iya. Tadi udah diminta sama Bu Kiki dari Kesmas Bu. Iya. Cuma saya ada-adakan aja sih. Pak Lira ketawa dia kan. Iya, karena saya ketika ini kemarin bacanya mereka memang minta itu Pak. Ini kan real ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya ada prodi-prodi lain lagi yang akreditasi, ini kan bisa menjadi salah satu bukti. Siap, Ibu. Kalau kemarin Pak Lira paksa saya Bu, buat Pak katanya. Tahun 2019. Iya Pak. Oke, nanti kita foto bersama Bu Epa untuk di sesi akhir. Nggak apa-apa. Sekalian nanti bukti recordingnya Pak Judin di save. Jadi waktu akreditasi ini fotonya nih rekodnya. Oh, tadi recording Pak Lira tadi. Ya udah jalan. Udah jalan kan? Siap. Ada lagi Bapak Ibu nanti supaya jangan sampai bingung. Pak Judin. Iya, boleh tanya? Boleh, silakan. Ini kan kita kan pakai akunnya LPPM. Betul. Nah, jadi kalau misalnya sekali banyak misalnya ada 3 orang enggak masalah nanti tuh. Saya pernah misalnya nyoba sih Pak. Bu Ipat gimana? Rasanya kemarin kita pernah coba nggak ada masalah ya Bu Ipat ya? Iya, enggak ada masalah. Nggak masalah ya. Nanti kan gini kan kita kan banyak nih yang bimbing 2 ini. Nanti pas sama-sama pula dia mau kan Turnitin kan. Tidak masalah. Itu aja mau nanya itu aja Pak. Cuman nanti ada tuh Pak istilahnya rekam jejaknya tadi kayak punya Bu Ipat. Tadi kan 1-2-nya nampak. Mana yang punya Bapak, mana punya teman-teman yang lain. Oh ya, oke. Rekam jejaknya nampak sih. Siapa yang ngejen siapa? Oh gitu. Berarti harus jelas kita bikin nama ya. Iya betul. Misalnya mahasiswa atas nama mahasiswa A, mahasiswa B, jangan nanti atas nama Pak Igo 1, Pak Igo 2, bingung nanti Pak Igonya yang mana yang diturnitin. Gitu.
Oke Pak Yudin, terima Berarti kasih. nama mahasiswanya harus jelas. Seperti itu. Ya, betul Ibu. Ada lagi Bapak dan Sejauh ini Nanti untuk paham, bisa mungkin lebih karena kita lebih belum jelasnya lagi apabila kita langsung ke turnitinnya, makanya mungkin belum gitu Pak Judin. Iya, nanti yang penting disubmit, lalu diupload, lalu dia akan otomatis Ibu nanti untuk diceknya. Dan kita cuman exclude itu aja yang kita hilangin, seperti itu. Exclude-nya tadi kan 1%, 1% seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi? Siap. Paham. Bu Eva tanya terakhir gitu. Jadi kan kita akan turnitin. Bukti turnitin ini perlu kita lampirkan ketika ujian proposal tidak untuk anak gitu. Atau ya udah kalau pembimbing 2 bilang oke. Enggak, sesuai dengan hasil keputusan rapat kemarin itu hasil dari turnitin itu wajib diserahkan ke prodi Pak Lira. Jadi nanti udah oke dari pembimbing 2, ketika mereka mau ujian mereka wajib memberikan hasil uji turnitin ke prodi. Jadi nanti kalau ada itu baru prodi bisa menjadwalkan memberikan untuk jadwal ujian proposal ataupun ujian hasil. Berarti Bu Sepertinya Eva, Pak Lira lupa lagi tuh hasil rapat kemarin. Padahal salah satu tim Bu, padahal salah satu tim pengajar metodologi penelitian loh Bu. Mengingatkan yang lain. Sorry, Bunda bercanda Lira. Mengingatkan. Iya. gimana Bapak dan Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Cukup? Kita ambil foto, sesi foto. Boleh Bu Eva. Ya, kita harus tepat waktu. Mulainya nggak tepat waktu, selesainya tepat waktu ya Pak ya. Iya. Itu mantap tuh. Oke, Bapak dan Ibu, kita ambil sesi foto sebentar. Ayo, saya coba hitung dari slide yang pertama. Videonya dihidupin ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Saya ambil slide yang kedua. Oke, baik. Saya akan ambil slide yang ketiga. Awak nonton slide ke berapa? Tamu, Bang. Oke, saya ambil slide keempat yang Bu Besti, Bu Indra, Wati, Bu Endang ini nggak ada ini ya. Banyak kali slide Bapak, Pak. Di kami cuma 2 slide-nya. Muncul-muncul yang mau foto. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita akhiri ya. Atau ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada ya? Cukup ya Bapak dan Ibu. Kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Ipat yang telah memberikan